Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Pak Rizik Syihab yang mengatakan sebenarnya polemik nasab ini simple. Orang yang mau percaya silakan, nggak silakan. Selesai. Ya. Kalian nggak percaya nggak masalah. Padahal yang nggak percaya sama Habib, ya, kata Ba'alawi, hukumnya kafir. Nggak menghormati Habib, kafir. Bahkan dunia ini nasibnya di tangan Habib. Kalau Habib nggak aman, dunia nggak aman. Ya coba, katanya simple, percaya nggak percaya silakan. Giliran nggak percaya diancam-ancam. Giliran yang percaya dibodoh-bodohi, ya, ditipu terus sama Ba'alawi. Coba. Ya, dan yang berontak dari perbudakan Ba'alawi, ya, itu bukan orang-orang Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, yang kata Pak Rizik Syihab yang dulu nggak percaya sama Ba'alawi, ya. Tapi yang berontak sekarang ini dulunya Muqib bin Ba'alawi, yang sekarang ini mereka sadar bahwa selama ini mereka dibodohi sama Ba'alawi. Dan ketika sadar mereka bangkit, berusaha untuk menyadarkan Muqib bin yang lain. Begitu. Ya. Ya karena mereka selama ini dibodoh-bodohi. Orang yang nggak ngerti apa-apa disebut ulama, bahkan disebut wali. Ya sebagai contoh lah Pak Lutfi bin Yahya selama ini apa? Dianggap wali, dijadikan ketua Jatman, ketua sufi dunia. Pokoknya dijadikan panglima Banser macem-macem. Ya dianggap Pak Lutfi bin Yahya ini apa? Wali. Ya giliran sekarang. Coba, ya kan banyak yang sadar. Bahkan ada tokoh yang baru tersadarkan. Ya semisal Pak Marzuki Mustamar. Ya, selama ini kan mereka terbodohi sama Ba'alawi. Sekarang berani mengkritik. Ya, bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini nggak bisa baca kitab. Ya, baca Al-Quran pun juga belepotan, ya. Padahal dulu ya terbodohi menganggap Lutfi bin Yahya ini wali. Ya sebenarnya mereka bersyukurlah dengan hadirnya Kiai Imad yang kemudian menyuarakan menggugat nasab Ba'alawi, ya. Ini ada lagi, ya, video dari Kiai Imad yang sedang sepertinya video conference kaum muslimin, ya, di sebuah channel YouTube dan berbicara tentang bagaimana Lutfi bin Yahya, bagaimana tingkah lakunya, track recordnya, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Malam ini tema yang sangat menarik. Saya bersama Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji Al-Mutamakini diminta oleh pada Suka TV untuk membahas tentang fenomena Jatma, ya, di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma. Kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah. Dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdliyah identitas kami itu kemudian dipotong. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam
upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lamban. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Ba'lawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal, na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi yang dihadiri banyak orang. Ini mutawatir, tetapi tidak sharih, tidak jelas mengatakan secara lafzi bahwa dia keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, Jatman dan Jatma, hanya dia menghilangkan ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu An-Nahdiyah, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa ada pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdiyah. Juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika uzila qahron, dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman. Kemudian unsur-unsur thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama tidak menghendaki lagi, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu. Ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti, yaitu dia telah mempersiapkan diri dengan akta notaris tersendiri yaitu Patman. Namanya Patman bukan Jatman. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus idarah wusta di tingkat provinsi semuanya pada setia kepada PBNU.
Sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama, maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu. Tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi tarekat di Jami'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan, berarti ingin saingan. Kalau saingan, harusnya gentle. Namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9. Karena itu sudah menjadi tamayuz, tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar. Karena itu adalah tamayuz, tipologi, kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa lambang Nahdlatul Ulama, kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf Ubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader-kader Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU, ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Dan misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah melihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan besar, ketika warga NU banyak yang hadir, ketika para pengurus di tingkat wilayah hadir. Itu sosok seperti Yai Said Agil Siraj nggak pernah diundang. Mantan sekjennya Faisal Zaini juga nggak pernah diundang. Jadi seakan-akan ini mematikan potensi-potensi kader-kader unggulan di Nahdlatul Ulama. Ketika sudah kalah dalam muktamar, maka sudah kamu keluar begitu. Hanya demikian saja, seakan-akan demikian. Padahal ini sebuah peradaban yang sangat memalukan. Seakan-akan organisasi keagamaan itu bukan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai terima kasih, tetapi seperti persaingan politik. Maka saya kira hal-hal yang demikian harus dirubah oleh PBNU. Masa acara presiden 17 Agustus saja mantan-mantan presiden, wakil presiden diundang. Tapi ketika acara-acara PBNU, ini pengurus-pengurus masa lalu nggak pernah ada yang diundang. Saya nggak tahu apakah diundang kemudian nggak datang gitu. Tapi saya kira saya lebih husnudonnya itu nggak diundang ini. Jadi kalau kita mau husnudon, mereka kayaknya nggak diundang sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya orang-orang semacam Bapak Faisal Zaini yang biasa aktif di tengah-tengah masyarakat mencari kesibukan. Ya, kaum muslimin, itu respon dari Kiai Imad, ya, komentar dari Kiai Imad tentang tindakan Pak Lutfi bin Yahya yang setelah keluar dari NU tidak menjabat lagi sebagai jatman,
ya ketua Jatman sekarang membuat aliran sendiri, ya, membuat lembaga atau apalah namanya, ya, tapi namanya ya sedikit nyerempet nama torikoh yang ada di NU, ya. Kalau di NU namanya Jatman, kemudian bentukan dari Pak Lutfi bin Yahya ini namanya Jatma, ya, logonya pun mirip-mirip. Kalau di Jatman itu di tengahnya ada tulisan Jam'iyah Ahli Thoriqah, kemudian ada gambar Ka'bah. Sementara kalau di Jatma itu katanya ada sandal Nabi, ya. Jadi ada gambar Na'lun Nabi, ya. Sandalnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau di Malaysia itu disebut ya aliran-aliran Capaliun yang gambarnya ya ada gambar katanya gambarnya sandal Nabi Muhammad SAW tersebut kaum muslimin, ya, padahal ya seperti disampaikan ya Kiai Imad, ya, itu sandal siapa, ya. Mengklaim bahwa itu sandal Nabi itu dari mana? Dan sebenarnya kalau Kiai Imad, ya, tapi ya susah sih kaum muslimin, ya, mereka ini ya masih orang-orang yang fanatik ormas juga, ya, 11-12 sih sebenarnya, ya, Mbak Alawi dan juga ya klubnya Kiai Imad ini, ya, sebenarnya sama-sama juga pecinta TBC, tahayul bid'ah, khurafat, kesyirikan, ya, tapi masih mending lah kalau sudah sadar dari perbudakan Mbak Alawi itu nggak ada ketambahan perbudakannya itu loh. Jadi kalau sudah sadar dari perbudakan Mbak Alawi, doktrin-doktrin Mbak Alawi itu minimal berkurang, ya, kesadarannya nambah gitu loh kaum muslimin, ya, meskipun ya sebenarnya tetap saja mereka 11-12, ya. Ya kalau kami sih mengatakan ya seharusnya nggak usah diambil pusing, mau Pak Lutfi bin Yahya mau bikin ormas sendiri, mau apa, ya terserah. Yang penting dia ini sudah memproklamirkan bahwa dia keluar dari NU, ya. Apalagi itu ada berita atau ucapan dari muridnya sendiri, dari Mahesa Al-Bantani. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Beneran itu Habib Lutfi keluar dari NU, maksudnya struktural? Iya. Dan saya dengar langsung dari Abah Lutfi. Dengarnya di mana? Di kamar pribadi beliau. Langsung Mahesa, langsung, bukan dongeng, bukan cerita. Dan itu dalam konteks beliau menginformasikan. Jadi saya tidak bertanya, tapi beliau menginformasikan sendiri langsung. Bukan dari medsos, bukan dari telepon. Langsung pakai telinga. Nah coba, ya, kan jelas bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu sudah keluar dari NU, ya sudah. Ya, mau Pak Lutfi bin Yahya mau bikin ormas atau mau bikin apalah, ya, semisal Jatman, kemudian dia beri nama Jatma, mirip-mirip, gambarnya ada bintang 9 dan sebagainya, ada talinya dan sebagainya, ya terserah. Ya, kalau sudah dimaklumatkan bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu bukan bagian dari NU, ya sudah, selesai. Ya. Dan sebenarnya ya tugas dari Kiai Imad, ya, menyadarkan orang-orang NU dari perbudakan Mbak Alawi, ya, terus gencar, karena masih banyak sekali orang-orang NU yang jadi budaknya Mbak Alawi. Kalau masalah ormas ya terserah, ya, ormas ini kan sebenarnya cuma sekedar wadah, jangan untuk berbangga-bangga, jangan menjadi ciri khas keislaman seseorang. Oh ini ciri khas Islam NU, ini Islam Muhammadiyah dan sebagainya, ya. Ya, tapi tugas Kiai Imad ini ya menyadarkan para mukibin yang sekarang ini masih jadi mukibin, di mana mereka juga orang-orang NU juga, ya, sadarkan itu, ya, daripada sibuk mikirin Lutfi bin Yahya bikin ormas, ya, sudah terserah, ya, mau jempalian juga nggak ada masalah, ya, sudah bukan NU lagi, ya, tugasnya memperbaiki NU gitu loh. Dan alhamdulillah, ya, sudah ada seperti Pak Marzuki Mustamar yang sudah membongkar kebodohan dari Pak Lutfi bin Yahya. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari tokoh-tokoh Aswaja tentang kebodohan-kebodohan Mbak Alawi, ya mudah-mudahan bisa menyadarkan jamaah Aswaja, bisa menyadarkan mukibin-mukibin yang sampai saat ini belum sadar. Ya, jadi sekarang ini lebih baik ya Kiai Imad, ya, kemudian ya yang lain, ya menyadarkan para mukibin yang sekarang ini masih mau jadi mukibin Mbak Alawi, ya menyadarkan, membongkar kebobrokan Mbak Alawi, ya,
Ya, mudah-mudahan itu kaum muslimin ya yang disampaikan oleh Kiai Imad. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan semakin banyak mukibin yang sadar dari perbudakan Ba'alawi, semakin banyak mukibin yang sadar bahwa Ba'alawi itu isinya ya orang-orang yang nggak punya ilmu kaum muslimin ya. Apalagi tokoh-tokohnya Lutfi bin Yahya, Bahar Smith, ya Rizik Syihab ya. Kalau Rizik Syihab juga masih mending lah, yang nggak terlalu seperti yang lain lah nyebar-nyebar cerita khurafat ya. Meskipun ya sebenarnya ya sama juga ya. Nggak nyebar khurafat tapi mendukung, membanggakan orang-orang yang nyebar khurafat ya, seperti Bahar Smith. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.